Kita lanjutkan kembali dua sisi. Saya kasih kesempatan ke Bang Deddy terlebih dahulu merespon ini. Yang pertama begini. Mas Habib, ini saya ingin direspon. Bentuk Saya kan belum yang selesai. pertama begini. Boleh, mumpung Yang masih namanya hukum kan selalu tafsir. sebentar, direspon yang bentuk ketidakpuasan ini didesain katanya. Iya, sebentar dulu. Didesain atau nggak didesain silakanlah mau menilai apapun. Ini kan gini, kalau dibilang itu nggak masuk akal, salah. Yang pertama mengusulkan Ibu Mega jadi saksi itu Profesor Doktor Hukum, pengacaranya pasangan 02. Ya, Itu benar. sama aja bilang profesor tuh tolol gitu loh. Ini Jadi yang tolol dia. Tadi sudah. Dia nggak tadi ngerti. sudah. Kalau saksi benar, udah Ya, benar jadi saksi. Ya udahlah, pokoknya Bukan kan amicus dipanggil, curiae. nggak bilang Jadi jangan saksi. nolol-nololin Dia orang tidak gitu. bilang saksi. Panggil, saya pun bisa panggil Nggak Megawati. boleh sebut orang Dia nggak bilang tolol, Bos. saksi. Gitu loh. Bisa diputar videonya kalau soal itu. Dia tidak sebut saksi. Panggil Megawati kan Lah bisa. iya, ada konteksnya Oke? saksi. Sudah gantian Gitu, saya ngomong. ahli. Gitu Jadi loh. yang kedua, Jangan tolol-tolol apakah orang lah. para pihak, ini yang menjadi para pihak di sengketa pilpres siapa? Pasangan calon kan, yang maju TPN loh, bukan partai politik. Ya, bahwa ada kaitannya yes, tapi debatable. Apakah Ibu Mega tidak bisa? Dia bukan yang nggak boleh, itu Pak Ganjar Pranowo, karena dia pihak langsung. Ibu Mega ketua umum partai, yang kewenangannya sudah diberikan pada calon presiden wakil presiden. Bahkan ketika nih ya, ketika PD Perjuangan misalnya sebagai pengusung capres, tidak mau berperkara bersengketa di Mahkamah Konstitusi, pasangan calon bisa. Mereka diberi hak. Jadi kalau dibilang Ibu Mega karena dia para pihak maka tidak boleh salah. Karena para pihaknya adalah capres cawapres tuh ya. Jadi Tapi jelas. kalau dibilang menjadi bagian dari para pihak yang bersengketa kan ya Bu Mega Loh, dari partai itu pengusungnya. terserah hakim konstitusi dong. Jangan kita duluan ngambil kesimpulan. Kita kan bukan hakim Mahkamah Konstitusi. Silakan nanti kita lihat pendapat hakim Mahkamah Konstitusi. Bukan cangkemnya kita loh. Hakim nanti yang mutusin berhak apa tidak. Sekarang ini ada 33 pihak dan kelompok yang mengajukan menjadi itu tadi. Sahabat persidangan Amicus curiae. Ya kan? Yang akan diperiksa itu 14. Ya toh? Ibu Megawati warga negara. Ya. Dan jangan terlalu takut dengan ini. Kenapa? Karena ini bukan kesaksian ahli, bukan kesaksian langsung, bukan. Ini adalah selembut-lembutnya perlawanan politik, jalan politik yang diambil Ibu Mega dalam konteks Sebentar, Bang Deddy, konstitusi. Anda menangkap ada yang ketakutan dengan Bu Mega Loh, menjadi ya sahabat kalau persidangan dipersoalkan ini? kan berarti ada yang nggak nyaman dong. Kalau takut nggak tahu saya. Tapi kan ada yang nggak nyaman. Padahal apa sih yang ditakutin? Kalau menurut saya, seorang warga negara yang sudah mengalami pahitnya demokrasi ini jatuh ke tangan orang yang tidak benar atau mempergunakan kekuasaan secara salah, tanggung jawab moral beliau dong. Sebagai orang yang sudah berdarah-darah, didengar. Jadi nggak usah takut. Karena tahu akhirnya nanti Saya hakim kasih. yang akan Bentar, Mas memutuskan. Itu biarkan hakim yang memutuskan. Ini pantas Satu atau lagi tidak tadi jadi soal amicus bansos, curiae soal ini. bansos. Sebentar Bang Deddy. Enggak ini sebentar biar, dulu. kan dua tadi dia lempar. Soal bansos itu sudah. Belum, saya belum ngomong Tidak, yang soal substansi. Tadi kan Anda bilang sudah di 4 menteri sudah Yang dipanggil, substansi ternyata belum ngomong dibantah. saya. Kalau menurut saya tidak, karena Ini yang Mbak Dwi Anggia memperluas- ini Sebentar, harus kita adil ngomongin dong. soal bansos sebentar, silakan Bang Mas Habib. Ya ini dia kesulitan kita ya soal membedakan substansi dengan bukan substansi. Kalau kita bicara substansi, adik-adik mahasiswa ini paham sekali. Semua orang paham lah, orang awam pun paham. Ibu Mega bagian dari entitas paslon. Paslon, kalau kita bicara konteks paslon, itu bukan dua orang manusia bernama Ganjar dan Mahfud. Mohon maaf. Termasuk partai Entitas koalisi di paslon itu belakangnya, adalah ya. bangunan hukum yang terbentuk secara lengkap dan sistemik. Mulai dari adanya partai pengusung yang mempunyai kuota kursi cukup, kuota suara cukup. Lalu adanya Nanti dua kita calon lihat yang Mahkamah memenuhi, Konstitusi ngomong apa yang lah. memenuhi syarat. Ya Anda kan juga bicara. Masa saya nggak boleh bicara? Bentar bergantian. Ya makanya Anda bicara, saya bicara, argumentasi Bergantian, saya nanti lihat Bapak-bapak. hakim Mahkamah Konstitusi Ini yang masih bicara. suasana lebaran loh kita, baru maaf-maafan tadi Iya nggak? bergantian. Nanti makan gulenya. Jadi makanya kan ini substansi gitu kan. Dalam konteks substansi semua orang tahu lah. Ya, nggak perlu diajarin. Ibu Mega tentu bagian dari entitas paslon. Oke. Ya, nggak bisa dibantahkan. Saya yakin sekali gitu loh. Nah, Itu istilah baru yang saya belum pernah dengar tuh. Oh, iya betul. Saya ajarin nanti Pak kalau belum Ya pernah enggak, dengar. tunjukkan aja di mana ada kata entitas paslon disebut ada dalam banyak. perangkat undang-undang Sejak kita. tahun 2014 hal ini sudah dibahas. Undang-undang dan regulasinya mana Oh, yang disebut ada. entitas paslon? Ada Iya. enggak? Oke, Loh, tertulis. Bukan peraturan Peraturan KPU kah? dipraktekkan di MK sejak tahun 2014. Bentar dulu dong, Oh, tunjukkan ini orang nggak saya. ngerti Tadi- hukum. Sebentar. Jangan cuma ngomong nanti ajarin. Ini orang nggak ngerti Tunjukkan hukum. saya sekarang Orang mana. nggak- sejak ya
Pilpres 2014 disampaikan oleh yang namanya Irman Putra Sidin, entitas paslon. Prabowo waktu itu berpasangan dengan Hatta. Itu jelas, Pak. Itu menjadi fakta hukum. Jadi enggak, kalau ngomong hukum Pak Dedi, Nah, iya, bukan definisi persoalan pasal. entitas Anda nggak paslon ngerti. itu disebutkan dulu di mana? Ya itu dia, di persidangan Mahkamah Konstitusi Oh iya, 2014 itu yang menjadi kosakata, keputusan hukum. tapi bukan kosakata. definisi hukum, Pak. Itu menjadi putusan hukum kemudian. Oke, Loh, baik. Anda nggak ngerti? Ya, Dalam hal definisi ini, hukum sebentar, dalam kasus Bapak-bapak. itu, Pak. Loh, dalam PHPU Pilpres. Ya sama ini PHPU Pilpres Oke, kok. Apa boleh. masalahnya? Saya mau ke Bang Entar dulu Pika tapi dong, saya belum selesai. sebentar. Ya kan Anda izinkan dia motong, saya belum selesai ngomong nggak selesai Oke, gitu loh. saya kasih kesempatan, silakan Ya jangan kan, lama-lama ini, tapi. jadi kan ini bagian dari entitas paslon, nggak bisa terbantahkan. Sehingga ketika Profesor Otto Hasibuan menyampaikan nanti Megawati dipanggil, itu konteks yang berbeda dengan amicus curiae. Sebagai saksi di situ konteksnya. Iya dong, sebagai orang yang memberikan keterangan. Betul, benar sekali. Kalau substansi yang Ibu Mega sampaikan, disampaikan ketika menjadi saksi yang diajukan oleh paslon manapun. Itu boleh sekali dan sangat tepat. Tapi membuka diri, oh ini bagian dari permohonan, bagian saksi yang disampaikan oleh paslon 3. Bukan sebagai amicus curiae yang memang mensyaratkan. Syarat utama dan utama amicus curiae adalah tidak ada kaitan dengan para pihak. Ya. Makanya disebut amicus curiae, sahabat pengadilan, bukan amicus party, gitu loh. Nah, dalam konteks substansi ya. Bansos ya. Kan digadang-gadang adanya pemanfaatan bansos untuk kepentingan paslon 2. Ya, ya. Ya. Faktanya 4 menteri ini saya ini jangan dipotong ya. Pertama, Menteri Sri Mulyani mengatakan ketika hadir ya, bahwa dana yang diberikan Jokowi ketika kunker bukan dana bansos, bukan perlinsos, tetapi itu dana operasional presiden yang diatur berdasarkan Permenkyu nomor 48 tahun 2008. Mensos ya, dari PDI Perjuangan bahkan mengatakan soal pencairan bansos di awal tahun sudah dilakukan jauh sebelum dirinya menjadi Mensos ya. Bansos pun bentuknya cash transfer. Sehingga tidak bisa dimanipulasi sebagai karena bukan berbentuk barang ya, pemberian pihak tertentu di luar pemerintahan. Ketiga, ini cuma 2 lagi. Sri Mulyani menyebutkan tidak ada beda pembayaran bansos 2024 dengan sebelumnya ya, bansos Januari Februari 2021 19 triliun ya. 2024 12 triliun. Beda dengan misalnya 2018 2019. 2018 5,1, 2019 15,3 triliun. Terus Sri Mulyani menegaskan ya, penyusunan APBN tidak dipengaruhi siapa paslon Pilpres. Timeline atau lini masa penyusunan APBN selesai September dan Capres baru ada pada November. Oke, titik sampai di sana. Itu Saya mau ke Bang substansi, Pigai. Oke, Bang Pigai, Anda tadi bilang Anda sudah berkali-kali kan ya untuk dalam kasus amicus curiae ini. Ya. Melihatnya seperti apa nih? Kalau disebut Baik, terima kasih. pantas lah nih karena terkaitan dengan pihak yang bersengketa. Begini, mungkin saya sedikit di antara beberapa orang, banyak orang Indonesia yang pernah menandatangani tidak kurang dari, saya tidak mau mulu-mulu banyak, dari belasan ribu kasus yang saya tangani di Komnas HAM selama 5 tahun, saya pakai aja 50 amicus curiae yang saya tanda tangani. Salah satunya adalah Om Dewan Habibur Rahman mengajukan permohonan amicus curiae. Saya menandatangani karena Om Dewan membela orang-orang kecil. Mic-nya boleh diarahkan ke mulut ya. Karena Om Dewan membela orang kecil. Dan pengacara 01, 2, dan 3, mereka pernah mengajukan permohonan amicus curiae kepada saya. Enggak, oke, langsung saja jawab pertanyaan Jadi, saya. Bagaimana posisi Bu Mega di sini selaku jadi saya mau sahabat luruskan. pengadilan? Apa itu amicus curiae? Saya setuju dengan Om Dewan tadi bahwa amicus curiae itu adalah sahabat atau mitra peradilan. Kenapa sahabat itu perlu? Karena dulu pencarian keadilan itu sulit di Eropa kontinental. Karena apa? Pihak yang bersengketa selalu menyampaikan bukti-bukti menurut kehendak dan yang menguntungkan mereka. Sehingga hakim merasa perlu memberikan ruang bagi rakyat untuk memberikan masukan. Supaya hakim bisa menemukan sebuah nilai keadilan sempurna dan sejati.
kemudian bergeser juga ke Amerika. Lalu di Amerika, siapa saja aktor atau orang-orang yang diminta untuk menjadi sahabat peradilan? Yang pertama bisa juga oleh publik, rakyat, orang yang prominent. Bisa juga oleh para hakim yang meminta. Nah, orang yang diminta itu siapa? Karena kedua pihak yang bersengketa itu adalah orang-orang yang memiliki kepentingan. Yang dimaksud pihak yang bersengketa adalah tidak hanya sekedar individu, tapi orang yang punya relasi inner circle-nya, entitasnya, itu adalah pihak yang bersengketa. Tapi harus terukur dan dipastikan. Kalau keluarga harus saudara, kalau organisasi harus organisasi, maka mereka tidak diperkenankan untuk diminta. Tapi kalau tiba-tiba figur yang netral, tokoh seperti Cak Nun, Nurkolis Majid misalnya, tiba-tiba saya mau ingin hadir sebagai amicus curiae, menyampaikan surat, karena dia prominent, unggul, tidak ada orang yang meragukan Cak Nun. Dalam hal ini, Bung Pigai, dalam hal ini Bu Megawati tidak masuk kualifikasi yang tadi itu. Saya jelaskan ini, penting ini. Cak Nun misalnya muncul, bisa diterima, karena semua orang terima. Dia tidak punya musuh, dia bukan pihak yang bersengketa. Sehingga apa yang disampaikan itu, dia bisa diterima, atau hakim meminta seorang yang unggul, misalnya Cak Nun atau Sri Sultan, boleh nggak memberikan pandangan, tetapi dengan ukuran dan kepakaran dan kredibilitas dan pengalaman dan jam terbangnya itu di Eropa dan Amerika. Kemudian kita bawa ke Indonesia. Indonesia apakah amicus curiae itu bisa? Kalau pada prinsipnya setiap individu, entitas atau organisasi bisa. Tetapi sesuai dengan aturan hukum yang ada di Indonesia. Ada undang-undang yang memberi kewenangan entitas kuasi yudisial, lembaga, untuk menjadi mitra peradilan seperti Komnas HAM. Pasal 89 ayat 3. Bahwa di dalam itu ditegaskan bahwa apabila dipandang perlu, maka Komnas HAM bisa menyampaikan amicus curiae kepada sebagai sahabat peradilan. Singkat saja ini. Oleh karena itu saya mau jawab pertanyaan saya, Ibu Mega masuk kualifikasi yang bisa jadi amicus curiae nggak menurut Anda? Ya, oleh karena itulah saya sudah bilang, ya, legal hukum di Indonesia hanya amicus curiae itu bisa diberikan kepada orang-orang atau organisasi atau individu atau lembaga yang diberikan kewenangan undang-undang. Di Indonesia ya, kalau di Eropa dan Amerika itu urusan lain. Setiap individu bisa. Ya, apakah posisi legal standingnya Megawati ada? Tidak ada. Karena tidak ada pengalaman di Indonesia. Saya mau kasih contoh. Kenapa Haris dan Fathia? Maksudnya nggak ada pengalaman gimana? Enggak, Anda tidak tahu, dengar dulu. Kenapa Anda Haris dan begini? Kenapa Haris dan Fathia tidak Ibu minta? Mega tidak punya pengalaman? Rakyat biasa pun boleh jadi amicus curiae. Dari statusnya sebagai ketua umum partai tidak bisa. Di mana ada larangannya? Ibu Mega tidak boleh jadi amicus curiae. Statusnya sebagai ketua umum partai tidak bisa. Tadi Anda bilang tidak ada pengalamannya. Maksudnya Ibu Mega tidak ada pengalamannya apa? Ini pengalaman Anda apa? Saya tanya. Oke, biar nggak kasar Anda Anda ngomong. belum dengar. Di Indonesia dulu omonganmu. setiap individu Maksud itu Anda Ibu belum Mega tidak punya pengalaman itu apa? legal hukum Biar di dijawab dulu, Bang Indonesia. Edi. Nggak, jawab dulu pertanyaan saya. Dengar dulu. Yang Anda maksud Legal. Ibu Mega tidak punya pengalaman apa? Pengalaman apa? Apa? Anda lari. Nggak, saya itu tanya, pernyataan jawab. Anda sendiri. Jawab dulu. Dengar dulu pernyataan saya. Makanya saya Bang, tanya, di Indonesia, Anda bilang Bang Ibu Dedi. Mega tidak punya pengalaman. Oke. Jelaskan dulu itu. Titik dulu di Baru sana. kita lanjut. Anda Kita anggota dengarkan DPR dulu. bukan? Tunggu sebentar. Sebentar. Lu bukan siapa-siapa berarti Dengar bilang dulu. Ibu Mega Dengar tidak dulu. punya pengalaman. Anda anggota DPR bukan? Loh, saya jawab dulu pertanyaan saya. Be wise, Anda oke? bilang, ya, Begini, be saya wise. justru Anda harus wise. Ini nggak Anda bisa Anda dijawab. berani Bentar. menuduh Nah, ini perlu itu. seorang presiden, Bapak-bapak. Begini. presiden Republik Indonesia kelima, Di ketua umum Indonesia, partai tidak punya individu- pengalaman. Oke. Anda jelaskan dulu itu. Bang Dedi, Enggak, saya nggak mau Iya. terusin. Dengar Sebelum dulu. dia jawab itu. Oke, nanti jeda Jawab dulu. dulu. Kita jeda dulu What is- sebentar. Enggak, Saya akan enggak, lanjutkan. Usai jeda saat lagi tetap bersama.